Halo Sweet Soul, apa kabarnya kamu hari ini? Semoga berbahagia selalu ya. Selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Di sini bersama Mari yang akan untuk coba bacain energi cinta segitiganya mereka yang berzodiak Scorpio yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa di sini Mari akan pakai dua deck. Deck yang pertama akan Mari pakai untuk menarik energi cinta segitiganya Scorpio bersama kamu sebagai pasangan yang pertama ya. Dengan kamu duluan Scorpio membangun satu relationship, baik itu pernikahan ataupun masih pacaran, sebelum akhirnya Scorpio berbagi hati antara kamu dengan dia, seseorang yang ada di luar ya. Jadi ibaratnya kamu ini adalah seseorang yang diselingkuhin oleh Scorpio. Nah, deck yang kedua akan Mari pakai untuk menarik energi cinta segitiganya Scorpio bersama kamu sebagai orang ketiga ya. Kamu hadir di tengah-tengah hubungan antara Scorpio dengan partnernya yang lain ya, atau kamu adalah teman selingkuhan dari Scorpio. Oke, nah tapi perlu Mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang memang sudah yakin 100% ada seseorang yang terlibat di hubungan kamu bersama Scorpio ya. Harus yakin dulu baru boleh ngelanjutkan ngelihat video ini ya. Readingan ini bukanlah untuk mencari tahu apakah Scorpio yang sedang terhubung dengan kamu menjadikan kamu selingkuhan atau sedang menyelingkuhin kamu ya, tidak. Ini adalah update energi berkelanjutan 2 kali dalam 1 bulan. Oke, nah dan juga ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa, terbolak-balik. Jadi tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan ini ya. Oke, baik, langsung saja mari mulai dengan melihat energi cinta segitiganya Scorpio bersama kamu sebagai pasangan awal ya, pasangan pertama. Situasi kalian 1 sampai 15 bulan 7 2021 adalah di situ ada King of Swords ya. Baik. Nah, kemudian Mari akan tarik energi dari Scorpio-nya sendiri di King of Swords ini. Ini akan banyak ini obrolan, akan banyak pertimbangan ya. Oke, baik. Akan banyak percakapan di antara kamu dengan Scorpio ini. Baik ya. Nah, kemudian Mari akan tarik energi dari kamunya sendiri sebagai partner Scorpio. Mendesak keluar. Energi kamu sebagai pasangan Scorpio. Ya. Oke, ya. Nah, baik. Teman-teman yang sedang ngeliat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, sesama Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian Sagittarius, Leo, Aries, gitu ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi dari Taurus, energi dari Capricorn itu mendominasi pembacaan kita kali ini. Ya, mungkin hubungan kalian ini bisa jadi akan stabil nanti di depan sana ya. Ada ke sana. Nggak tahu tiba-tiba Mari nangkepnya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari kartu ini kamu Mari lihat itu kayak yang berusaha untuk menjauhkan diri kamu dari pikiran-pikiran tentang mungkin saja yang membuat kamu sakit hati, kecewa gitu ya. Beberapa dari teman-teman itu yang udah berhenti pikiran, gak usah lagi nginget-nginget atau gak usah lagi cari tahu bagaimana Scorpio ini dengan selingkuhannya di sana gitu ya. Nah, jadi kayak kamu tuh sedang ribut dengan dirimu sendiri, gak boleh banyak pikiran tentang urusan cinta segitiga ini. Kalau Mari lihat kehendak kamu untuk masih berbahagia, melanjutkan bahtera rumah tangga atau melanjutkan hubungan ini kelihatannya memang masih kuat gitu ya. Di dalam hati kamu tuh masih kuat gitu. Dan kamu di sini mencoba untuk batinmu ya. Kamu berusaha untuk menenangkan batinmu di sini ya. Sembari kamu tuh yang
ngeliat dulu bagaimana sih Scorpio ini langkah dia ke depan dalam hubungan kalian gitu ya. Nah, di sini kamu tidak membuat dirimu terpuruk gitu. Kamu di sini kalau mari lihat bangkit, justru bangkit. Jadi untuk beberapa dari teman-teman berusaha memapankan diri gitu ya, kalau misalnya ini sudah dalam rumah tangga gitu, berusaha memapankan diri dalam hal spiritual, dalam hal material, dalam hal apapun itu. Nah, di sana ya, sebenarnya kamu masih benar-benar tertarik membangun kembali hubungan ini. Cuma saja tadi dalam upaya kamu untuk, kita katakanlah, memampukan dirimu dalam berkehidupan ya secara general, maka di situ mungkin untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini tidak terlalu concern di situ ya. Masih mau, inginnya itu masih ada, tapi kalau untuk jor-joran, habis-habisan, bahkan gila-gilaan memperbaiki, enggak. Kalau mari lihat enggak itu ya. Maka tadi kamu tuh lebih banyak mikirkan tentang masa depan kalian, masa depannya kamu, masa depan mungkin kalau terlibat di sini ada anak-anak di sana. Nah, seperti itu. Mungkin memang kamu akan bilang, oke, terserah, kalau dengan saya terserah, kamu tuh cuek, tapi tolong jangan dengan anak-anak. Nah, beberapa dari teman-teman akan ngomong seperti itu. Entah kenapa kalian entah kenapa ini mari tangkap ya, ada energi yang kalau aku mapan mungkin hubungan kami tidak akan seperti ini. Kalau misalnya aku tuh punya lebih banyak uang, lebih banyak kemampuan secara finansial, mungkin hubungan kami nggak akan seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi kamu itu yang kayak akhirnya terfokus kepada hal-hal lain itu. Atau misalnya gini, kalau aku mungkin lebih cantik, kalau aku tuh mungkin lebih daripada aku yang hari ini, mungkin dia gak akan berpaling. Tidak kamu menyalahkan dirimu, tidak. Kalau mari lihat, bukan dalam proses ngeblame ya, atau menyesal, enggak, bukan ke situ maksud pembacaan mari. Justru dengan kamu berpikir kayak gitu, kamu tuh jauh lebih memberdayakan dan mengeluarkan potensi-potensi dari dirimu sendiri. Ini energinya akan terjadi ya. Ini masih belum, mungkin sekarang kalian masih posisi terpuruk gitu ya, atau masih posisi gamang, galau dan segala macam. Tapi ini nanti kalau memang pembacaan ini resonate bagi kamu ya, ini nanti yang akan kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Jadi kamu berusaha untuk up di sini. Untuk beberapa dari teman-teman, kalian kayak nge-backup ya. Kalian kayak nge-backup yang tadinya misalnya ada tugas dan tanggung jawab dia sebagai mungkin suami, sebagai istri, atau sebagai pacar. Nah, jadi kamu tuh yang berusaha untuk memandirikan dirimu. Nah, di sana ya, akhirnya beberapa dari kalian kayak gila-gila kerja, kayak gitu ya, pembuktian diri di sana. Jadi agar hubungan ini layak, nah kayak gitu, agar kamu layak, bukan hubungan ini ya, agar kamu tuh layak punya kehidupan yang lebih baik, tidak terlalu terfokus lagi terhadap cinta-cinta segitiga ini. Sesungguhnya gitu, maksudnya tidak lagi menyita banyak waktumu, banyak energimu, tidak lagi kamu biarkan kisah ini menyita. Nah di sana ya, energi dari Capricorn, energi dari Scorpio ini sendiri ke kamu, mari lihat, memang iya, dia banyak cuekin kamu ya, terutama posisi kemarin-kemarin itu banyak cuekin kamu. Nah, jadi di sini dia itu ngerasa bahwa dia semakin mengenali siapa kamu. Ya, dia semakin mengenali siapa kamu. Oke, dan memang makin kesini, jika kamu itu apa ya, enggak yang posisi bersedih-sedih kayak gitu ya. Kalau kamu tuh kamu mengkondisikan dirimu itu yang apalah mari bilangnya sukses gitu bahasanya. Maksudnya jangan kamu kelihatan menyedihkan. Nah, semakin kamu tidak memperagakan kamu tuh orang yang menyedihkan, itu justru membuat
Scorpio ini semakin takjub ngelihat kamu. Semakin takjub ngelihat kamu. Nah, kadang-kadang Scorpio ngerasa kayak gini ya. Terlalu banyak upaya yang harus dia lakukan untuk bisa bikin kamu itu bahagia. Nah, terlepas bagaimana urusan dia dengan selingkuhannya di sana ya, tetapi secara internal kalian, itu tadi dia ngerasa dia semakin mengenali kamu, dan dia ngerasa ini kok banyak hal yang harus aku lakukan untuk membuat kamu tuh kayaknya seneng. Nah, di sana ya. Jadi dari kartu Two of Cup ini, dia Scorpio ini walaupun selingkuh-selingkuh, tapi mari lihat energi dia masih kuat ke kamu ya, masih sangat kuat sekali. Masih sangat kuat sekali ini. Makanya mari bilang mungkin nanti di masa depan ini hanya akan menjadi kisah yang akan dikenang gitu loh. Yang menjadi pelajaran barangkali untuk teman, untuk saudara, untuk anak, atau untuk siapa kayak gitu ya. Kisah dari apa yang kamu jalani dengan Scorpio ini. Nah, memang kalau posisi sekarang dia keras sekali nih ke kamu. Mungkin beberapa bahkan menuntut misalnya uang ke kamu gitu ya, atau menuntut kehendaknya dia ke kamu. Dia berselingkuh di luar sana, tetapi dia tuh yang kamu nggak boleh selingkuh. Jadi dia di sini akan semakin posesif ya, akan semakin mengikat kamu, akan semakin mengikatkan dirinya ke kamu. Nah, di sana. Jadi ini menunjukkan dia haus perhatian dari kamu. Ya, walaupun mungkin cara-caranya itu ndak adil, cara-caranya itu murahan, menyakitkan kayak gitu. Tapi itu adalah menurut dia, menurut pemahamannya dia, itu adalah cara untuk terus bisa mendapatkan cinta kasih sayangmu. Nah, itu ya. Dia memenjara kamu dengan kobaran api, tapi dia berharap dengan cara dia seperti itu, kamu tuh bisa mencintai dia. Ironis memang di sini ya. Ibaratnya dia nampar kamu ya. Ini analogi aja ya. Dia nampar kamu dengan harapan kamu tuh makin cinta sama dia. Nah, aneh di sana ya. Aneh, ironis di sana. Nah, seperti itu. Ini posesif banget sama kamu. Posesif banget. Mungkin dia akan bilang, kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gitu. Barangkali di sini bahkan dia memperkosa hak-hak pribadimu. Nah, gitu ya. Memperkosa hak-hak pribadimu. Kamu kan adalah seorang manusia, kamu punya hak hidup, menciptakan hidup sesuai yang kamu mau. Tapi kalau Scorpio ini bilang tidak, hak hidupmu sudah selesai. Apalagi kalau ini sudah masuk dalam rumah tangga, kamu adalah milikku. Ibaratnya kamu sudah aku beli, tanda kutip lagi ya, tanda kutip lagi, karena nggak mungkin ada yang bisa dibeli. Namun menurut dia, ya kamu adalah milikku, kamu adalah milikku. Jadi ya karena kamu milikku, ya terserahnya aku mau memperlakukan kamu tuh seperti apa. Untuk beberapa memang mungkin dia tergantung secara keuangan ya, secara keuangan ke kamu, atau mungkin kamu yang tergantung secara keuangan. Pokoknya ada ini satu orang ini yang nggak bisa menafkahi diri sendiri, yang mungkin kerja tapi penghasilannya salah satu tuh lebih besar dan tergantung dari seseorang itu gitu. Entah kamu yang lebih besar penghasilan kamu atau dia gitu ya. Nah, jika dia yang penghasilannya lebih besar, kamu tuh misalnya bersandar hidup secara finansial kepada dia, itu nanti yang membuat dia merasa semakin punya hak memperlakukan kamu suka-sukanya dia gitu ya. Ini orang lain itu masih ada, maksudnya ini masih terus dia dekat sama selingkuhannya itu, masih terus terkoneksi. Dan bisa jadi itu yang sering sekali mungkin kamu tahu gitu ya, dapat lihat chattingnya, atau kamu ngelihat dia
sembunyi-sembunyi nelpon gitu, itu yang membakar dirimu sendiri. Nah, tapi ini apa ya, berusaha menarik perhatian kalian ya, berusaha mendapatkan pengakuan di sini. Memang kamu juga tidak respect terhadap apa yang dilakukan oleh Scorpio ini terhadap kamu, tapi itu tadi, kamu masih terus ingin diakui di sini ya. Kamu ingin kamu menunjukkan ada hak eksklusif kamu dalam hubungan bersama Scorpio ini. Keras kepala juga ya, ada keras kepala, atau kamu tadi ya, atau kamu terlalu lemah, kamu mengizinkan dia memang ada di atasnya kamu. Nah kayak gitu. Kalau nggak kamu yang melawan di sini, kalau kamu yang nggak keras di sini, kalau kamu yang dingin di sini, kamu yang cuek di sini, berarti kamu membiarkan dia melakukan sesuka hatinya terhadap dirimu, dengan harapan ketika kamu tuh ngalah gitu ya, ketika kamu tuh unggih-unggih aja, kamu berharap bahwa dia akan bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik di depan sana. Terjadi perubahan-perubahan secara besar dalam hubungan kalian, dalam kesabaranmu. Nah, seperti itu ya. Komunikasi kuat, mungkin ini datangnya dari Scorpio ini ya. Banyak peraturan gitu, banyak peraturan. Ini tadi yang paling kencang ini memperkosa hak-hakmu gitu loh ya. Tidak bisa ada kata tidak, dia tidak menerima kata tidak dari kamu. Nah di sana. Oke, baik. Ini untuk yang diselingkuhin ya. Nah sekarang mari akan baca untuk energi cinta segitiga Scorpio dengan kamu sebagai pasangan selingkuhan. Situasi asmara kalian 1 sampai 15 bulan 7 2021 adalah ya 5 of Cup di sini. Kemudian mari akan tarik energi dari Scorpio-nya sendiri ke kamu di 5 of Cup ini. Atau mungkin itu sarannya adalah silakan kamu ngomong gitu loh. Silakan kamu menyampaikan keberatan kamu. Ini ya untuk yang tadi kartu barusan, yang untuk yang diselingkuhin. King of kartu utamanya tadi bilang kamu ngomong aja apa yang ada di kepala kamu. Kamu harus berani membela dirimu. Nah gitu. Jangan kamu mau diperlakukan dengan semena-mena, sesuka-suka hatinya gitu ya. Dia udah ngelakukan kekeliruan, kok kamu masih mengizinkan dirimu diperlakukan sesuka hati. Nah di sana ya, tentu saja cara ngelawannya itu bukan dengan kekerasan ya, tetapi dengan ketegasan. Nah gitu ya, clear ngomongnya tuh clear ke dia. Gitu. Berani kamu membela dirimu sendiri. Gitu ya. Oke baik, kemudian mari akan tarik energi dari teman-teman yang terhubung dengan Scorpio ini. Ya. Baik ya, nah jadi teman-teman yang ngelihat video datang dari Sun, Moon, Rising, Venus. Ini energi Taurus, energi Sagittarius, Leo, Aries. Energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Itu aja ya, itu aja. Nah energi dari Cancer. Energi dari Cancer, energi dari Taurus cukup mendominasi pembacaan kita kali ini. Apa nih? Kamu tahu hubungan ini kayak banyak tantangannya gitu ya. Internal baik eksternal kalian. Mungkin di sini kamu lebih banyak pasifnya, terutama dari kemarin-kemarin. Ada yang menghindari hubungan ini, menghindari terjadi koneksi gitu. Kemudian kamu bilang ya udahlah nggak usah diupayain, toh ini cinta segitiga aja kok. Itu tadinya ya, itu tadinya. Atau kalau aku perjuangkan hubungan ini, apakah dia juga akan melakukan hal yang sama? Jangan-jangan hanya aku sendiri di sini yang berjuang, dianya enggak.
dan kamu agak kesulitan menemukan alasan untuk terus ya, untuk terus di sini. Kamu kayak ngerasa banyak kalahnya ketika kamu membandingkan posisi dirimu gitu ya. Aku hanya selingkuhan aja kok. Dia sudah punya istri atau dia sudah punya suami. Posisiku di sini sangat tidak menyenangkan. Posisiku di sini sangat rentan sekali. Nah, itulah yang membuat kamu kayak yang apa aku harus keluar ya. Tapi di sini masih kayak kamu terhenti saja. Gerakmu itu ndak ada. Gerak langkahmu secara nyata untuk meninggalkan atau secara nyata untuk mengupayakan ini nggak ada. Bahkan untuk meninggalkan yang mungkin sudah kamu lakukan langkah-langkahnya. Misalnya tidak terlalu lagi melayani dia seperti yang dulu. Tapi ini energi kemarin. Kayak gitu ya. Nah, yang paling jelasnya bahwa ada kayak rasa tidak mungkin, ada energimu yang menunjukkan bahwa kayaknya kamu bakalan kalah gitu ya. Kalau dibanding-bandingkan posisimu dengan posisi dia yang ada di sana, suaminya atau istrinya atau pacarnya ada di sana, kayaknya kamu yang rentan di sini. Namun kamu kayak yang haus cinta gitu ya. Kamu kayak haus cinta untuk beberapa di antara kalian. Ini bilang bahwa kamu butuh perhatian dari dia. Kamu butuh yang kayak disayangi gitu. Kamu butuh kayak yang diakui bahwa kamu adalah seorang kekasih di sini gitu kan. Nah, ada rasa ketergantungan kamu terhadap Scorpio ini. Ada ketergantungan kamu terhadap Scorpio ini. Walaupun tadi satu bagian dari sisi dirimu bilang udah deh, ndak usah deh. Nah, tapi ketika dia datang kepada kamu, di sini kamu yang kayak yang memposisikan diri sebagai ya partnernya Scorpio ini gitu. Kamu memposisikan dirimu sebagai partner Scorpio, walaupun mungkin kamu tahu itu hampir-hampir ini satu hal yang mustahil gitu ya, bahwa kamu akan dilegalkan, bahwa kamu akan diseriusin di depan sana, tetapi kamu yang kayak berusaha memfitkan dirimu dalam situasi cinta segitiga ini. Nah, kayak gitu ya. Kamu berusaha memfitkan dirimu. Nah, yang tadinya kamu ingin menghindar, nah di sini kamu kayak menunjukkan signal kamu tuh masih ingin. Kamu satu sisi ingin menghindar tapi masih ingin dengan Scorpio ini. Di sini kamu berubah-ubah. Mari lihat ya. Di sini kamu cukup berubah-ubah, tapi hatimu yang berubah-ubah di sini. Nah, yang tadinya menghindar, nah sekarang malah kamunya maju. Nah, gitu ya. Menghindar sekarang maju karena kamu tiba-tiba kehilangan status. Kamu kayak kehilangan hak disayangi, dicintai oleh dia, oleh Scorpio ini. Itu ya. Nah, di sana ya. Jadi kamu kayak masih membiarkan Scorpio ini lalu lalang dalam hidupnya kamu. Nah, Scorpio-nya sendiri kalau mari lihat, ya dia mungkin berupaya ya, ketika kamu mundur kayaknya dia meyakinkan kamu nih. Misalnya kamu berusaha menghindari dia, jadi dia meyakinkan kamu entah dengan kata-kata, entah dengan perbuatan, ayolah, semangatlah ya. Bahkan dia yang kayak ayolah, dia yang memujuk kamu, dia yang banyak ajakannya supaya kamu tuh bersedia bersedia untuk terus terkoneksi dengan dia gitu ya. Dia ajak kamu, dia yakinkan kamu, dia kuatkan kamu. Nah, seperti itu.
ya. Nah, tetapi mungkin nanti di 1 sampai 15 dia yang seperti kemarin itu enggak. Jadi ini kan kalian berganti-gantian ini. Tadinya kamu lemah, dia kuatkan. Sekarang dia kayak lemah. Nah, nanti kamu yang hadir. Bukan kamu menguatkan mungkin, tetapi kamu yang menghadirkan dirimu, membuat dirimu seperti kado untuk dia. Nah, ya, kamu memposisikan dirimu seperti kado untuk Scorpio ini. Agak sedikit tidak excited gitu ya. Kalau ini pertemuan mungkin ada kendala, lebih dari dianya yang nggak mau gitu ya. Nanti cari alasan, misalnya sudah berjanji nih, misalkan ada perjanjian mau ketemu, kemungkinan dia tidak akan datang, tidak akan jadi pertemuan itu. Tapi masih bisa kalau kamu pujuk-pujuk dia gitu ya. Kalau kamu ya pandailah ngomong ke dia untuk bisa jumpa kalian, bisa. Ini hanya kayak nggak ingin terhubung dengan kamu, kayak tanpa alasan aja gitu loh. Ya aku lagi nggak mau aja ketemu. Nah, kira-kira kayak kita. Ya, kira-kira kayak kita. Tapi kalau mari lihat untuk sekarang ini memang nggak ada nih ya, itikat baik ini nggak ada nih. Maksudnya untuk setidaknya di 1 sampai 15 untuk serius itu memang nggak ada gitu ya. Ini lebih cenderung permainan aja ini. The Magician ini untuk interpretasi paling dasar dari tarot. Ini secara keilmuan tarot ya. Magician ini juga dibilang kartu penipu, bermain sulap gitu ya, penipu gitu ya, penipu mata, menipu pikiran kayak gitu ya. Jadi mungkin belum ada, ini hanya kayak permainan gitu ya. Ini hanya seperti permainan saja. Masuk lagi di sini kartu Hierophant terbalik, masuk juga di sini Judgment terbalik. Nah, kayak gitu ya. Nggak usah terlalu kayak serius-serius banget. Nggak usah terlalu serius-serius banget ke Scorpio ini. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu dipahami oleh teman-teman, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.